Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar. Di sini saya akan menerangkan tugas saya tentang tugas akhir, yaitu Framework Code Igniter 4. Di mana tugas ini adalah tugas akhir saya untuk mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini saya akan menerangkan pengertian framework Code Igniter terlebih dahulu, di mana Code Igniter ini adalah kerangka kerja web PHP yang ringan, cepat, fleksibel, dan aman. Nah, pengembangan aplikasi ini adalah sebuah perangkat untuk orang-orang yang membangun situs web menggunakan PHP. Nah, tujuannya adalah memungkinkan Anda mengembangkan proyek jauh lebih cepat daripada jika harus menulis kode dari awal, dengan menyediakan serangkaian pustaka untuk tugas-tugas yang umum dibutuhkan, serta antarmuka yang sederhana dan terstruktur, logis untuk mengakses pustaka-pustaka ini. Nah, coding Igniter ini memungkinkan Anda fokus secara kreatif pada proyek Anda dan meminimalkan jumlah kode yang dibutuhkan untuk tugas tertentu. Coding Igniter itu dibuat sefleksibel mungkin, memungkinkan Anda bekerja sesuai keinginan Anda tanpa dipaksa bekerja dengan cara tertentu. Kerangka kerja ini dapat dengan mudah diperluas atau diganti sepenuhnya agar sistem dapat bekerja sesuai kebutuhan Anda. Nah, singkatnya, coding Igniter ini adalah kerangka kerja fleksibel yang mencoba menyediakan peralatan yang Anda butuhkan tanpa mengganggu. Nah, selanjutnya di sini ada keunggulan dari coding Igniter tersebut, di mana coding Igniter ini mempunyai keunggulan. Yang pertama, performanya sangat cepat, merupakan framework yang paling cepat dibanding framework yang lain. Nah, karena tidak menggunakan template engine dan ORM yang dapat memperlambat proses. Selanjutnya ada konfigurasi yang minim. Tentu saja untuk menyesuaikan dengan database dan keleluasaan routing. Tetap diizinkan melakukan konfigurasi dan mengubah beberapa file konfigurasi seperti database.php atau autoload.php. Namun untuk menggunakan coding Igniter dengan setting yang standar, Anda hanya perlu mengubah sedikit saja pada file di folder config. Nah, untuk dokumentasi yang lengkap, dia juga disertai dengan user guide yang berisi dokumentasi yang lengkap. Nah, selanjutnya ada mudah dipelajari oleh pemula. Jadi pemula sangat mudah dipelajari karena CI tidak terlalu bergantung pada tool tambahan seperti kompresor, ORM, template engine, dan lain-lain. Lalu yang terakhir memiliki banyak komunitas. Nah, komunitas CI di Indonesia itu cukup ramai, tutorialnya pun mudah dicari. Gitu. Lalu di sini saya membahas untuk dalamnya, yaitu terdapat halaman view publik, di mana tampilan ini merupakan halaman utama homepage dari sebuah website portal berita yang dikembangkan menggunakan framework Code Igniter 4. Nah, halaman ini menampilkan navbar sebagai menu navigasi utama yang berisi home, news, pegawai, pendidikan, aktivitas harian, biodata, about, kontak, FAQ, dan login admin. Nah, di sini di gambar ini terdapat halaman homepage-nya ya. Di sini lalu selanjutnya terdapat tampilan website-nya. Nah, dari slide sebelumnya yaitu ini bagian tampilan websitenya. Sebagai contoh, tampilan ini sebagai antarmuka sebuah website dengan judul portal berita Code Igniter. Nah, dengan artikel atau informasi di bawah judul. Bagian artikel atau informasi di bawah judul terdapat sebuah card atau kotak konten yang judulnya Code Igniter 4 sudah rilis. Nah, diikuti teks deskripsinya yaitu lorem ipsum yang berperan sebagai contoh isi berita atau artikelnya. Nah, sebagian di atasnya itu terdapat header atau navbar dengan background berwarna biru dengan icon dan menu navigasi seperti home, page, pegawai, news, pendidikan, aktivitas harian, biodata, about, kontak, FAQ, dan halaman login untuk admin. Nah, navbar ini berfungsi untuk berpindah halaman dalam website. Oke, selanjutnya terdapat halaman front end routes atau front end back end-nya untuk halaman front end back end. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu front end dan back end-nya ini, kalian harus tahu dulu di mana front end ini adalah tampilan view-nya, di mana front end adalah bagian yang langsung dilihat oleh pengguna. Nah, sedangkan kalau back end itu bagian di balik layar yang mengatur logika dan data.
Atau contoh simpelnya itu kalau front end itu tampilannya, kalau back end itu adalah otak dan pengolahan datanya, yaitu untuk edit mengedit gitu. Nah, di sini untuk tampilan front end-nya. Nah, sebagai contoh yang tadi itu front end-nya, di sini terdapat halaman tampilannya. Terdapat tampilan data, biodata, lalu ada aktivitas harian dan riwayat pendidikannya. Jadi di sini untuk penggunanya bisa melihat datanya. Jika pengguna ingin melihat data, misalkan kita ambil contoh di data biodata. Semisal pengguna ingin melihat nama, misalkan sini kan contohnya namanya Inui. Misalkan kita mau cari namanya Nina gitu. Nanti pengguna bisa mencari nama Nina tersebut di daftar halaman cari nama. Nah, misal kita mau cari nama Nina, tulis nama Nina di kolomnya, lalu terapkan filter. Nah, jika nama Nina tersebut tidak ada, maka untuk di halaman daftarnya akan muncul notifikasinya, yaitu nama pengguna tidak ada atau tidak terdaftar. Kalau untuk misalkan untuk mencari nama kata kunci, semisal hurufnya Y gitu kan, maka pengguna menuliskan kata kuncinya Y, lalu pengguna mengklik terapkan fitur, nanti akan muncul untuk halamannya halaman nama yang terdapat huruf Y-nya. Jadi maka akan muncul nama-nama yang terdapat huruf Y-nya. Maka untuk selanjutnya untuk pilihan gender, misalkan untuk memilih nama Inui, ini kan terdapat di laki-laki gender. Maka kalau mencari gender laki-laki, maka akan muncul nama Inui. Sedangkan kalau gender perempuan, jika tidak ada maka akan muncul notifikasinya tidak ada terdaftar gitu. Kalau misalkan terdaftar maka akan muncul nama sesuai dengan gendernya, yaitu perempuan gitu. Oke, selanjutnya untuk halaman public control-nya, dia terdapat di app control public controller. Nah, di sini terdapat data aktivitas hariannya, datanya yang menampilkan nama aktivitas, tanggal, waktu, keterangan, foto atau video. Nah, itu untuk halaman front end-nya. Lalu di sini selanjutnya ada halaman back end. Nah, di mana back end ini adalah bagian di balik layar yang mengatur dan data server seperti proses login, database, dan keamanan. Jadi di sini untuk halaman adminnya ya. Untuk admin bisa mengedit atau menambahkan data pengguna gitu. Oke, selanjutnya untuk halaman backend CRUD untuk admin, di mana backend ini adalah halaman admin untuk mengelola data menggunakan CRUD, create, read, update, delete. Nah, setiap modul memiliki rute untuk operasi CRUD-nya, seperti menampilkan data index, menambahkan data atau create dan store, mengedit data, edit atau update, serta menghapus data atau delete. Nah, routing ini menghubungkan URL dan controller pada folder admin, sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan secara terstruktur dan terorganisir. Sini selanjutnya ada CRUD riwayat pendidikan untuk update atau edit data. Di sini kita mengambil contoh di halaman tambah pendidikan, yaitu di riwayat pendidikan. Di sini terdapat fitur update pendidikan digunakan untuk mengubah data pendidikan yang sudah ada, misalnya mengkoreksi nama sekolah, mengubah tahun lulus, mengubah jenjang pendidikan. Nah, di sini kita ngambil contohnya untuk menambahkan pendidikan. Misalkan namanya tadi sudah masuk Inui, lalu di sini kita akan menambahkan nama sekolah yaitu SD atau SMP, lalu jenjangnya SD, SMP gitu kan, tahun masuknya tahun berapa, semisal tahun 2010, tahun lulusnya yaitu 2016. Lalu klik simpan, maka akan muncul database-nya.
Selanjutnya halaman backend CRUD riwayat pendidikan. Nah, ini untuk halaman backend-nya di mana kita akan mengedit riwayat pendidikannya. Sini terdapat di app view admin pendidikan update.php. Nah, di sini terdapat tag formnya ya. Form ini digunakan untuk update data pendidikan, data dikirim ke URL admin pendidikan update dan atau ID. Yang dimana ID ini merupakan data mana yang akan diedit dan metode post untuk keamanan pengirim data. Nah, CSRF protection pengamanan bawaan dari code igniter. Nah, mencegah penyerangan CSRF atau from palsu dan wajib di-post di forum post. Nah, input nama sekolah menampilkan data lama dari database atau data sebelumnya. Jika validasi gagal, supaya user tidak perlu mengetik ulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya atau kurang jelasnya mohon dimaklumkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.